Desa Cijeruk, terletak di kaki pegunungan Dieng, adalah tempat di mana waktu terasa berjalan lebih lambat. Jalan-jalan sempitnya masih berbatu, rumah-rumahnya berpagar bambu, dan kabut tipis sering menggantung di pagi hari. Disinilah tinggal seorang petani sederhana bernama Muharrom bin Kasdui, atau yang biasa dipanggil Pak Muharrom oleh warga desa. Pak Muharrom adalah lelaki berusia 54 tahun, bertubuh kurus namun kekar karena puluhan tahun bekerja membajak tanah. Wajahnya penuh gurat kelelahan hidup, namun sejuk dipandang karena senyumnya tak pernah absen, bahkan dalam keadaan sulit. Ia tinggal bersama istrinya, Busri, perempuan lembut yang selalu memakai kerudung lusuh warna biru tua, dan anak sematawayangnya, Dinda, yang kini tengah menempuh kuliah semester akhir di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Rumah mereka sangat sederhana, berdinding anyaman gedek, beratap seng, dan berlantaikan semen kasar yang kadang licin saat musim hujan. Di ruang tamu, tak ada sofa mewah, hanya tikar pandan yang dibersihkan setiap hari. Di sudut ruangan berdiri rak kecil berisi Al-Quran, beberapa kitab kuning warisan dari mendiang ayah Pak Muharrom, dan satu radio tua merek National yang sering memutar murotal surah Al-Baqarah. Setiap hari, tepat pukul 3.30 pagi, ketika langit Banjarnegara masih pekat dan embun menggantung di dedaunan salak, Pak Muharrom bangun lebih awal dari ayam yang belum berkokok. Ia mengambil air wudhu di pancuran bambu belakang rumah, airnya sedingin es, tapi ia tak pernah mengeluh. Setelah itu, ia membuka mushaf, dan membaca pelan dengan suara serak. Ye ayyuhalana manusteain bis abri wa'al, innal hma birn. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Setelah tahajud dan witir, ia melanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di musala kecil yang hanya berjarak 5 menit jalan kaki dari rumah. Musala itu berdinding kayu lapuk dan beratap genteng tua, namun menjadi tempat favoritnya untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Ia adalah imam yang tak pernah telat. Bahkan saat hujan turun deras, atau angin menggoyangkan atap musala hingga bunyi gemertaknya terdengar menakutkan, Pak Muharrom tetap datang. Anak-anak muda seringkali kagum, meskipun mereka sendiri enggan bangun sepagi itu. Bagi Pak Muharrom, hidup itu soal keberkahan, dan keberkahan bermula dari kesabaran dalam ibadah. Pukul 6.30, setelah sarapan sederhana berupa nasi tiwul, ikan asin, dan teh tubruk tanpa gula, Pak Muharrom berangkat ke ladang salaknya. Ladang itu berada di pinggiran desa, sekitar 2 kilometer, naik turun bukit, melewati sawah dan jembatan kayu kecil yang kadang goyah diterpa hujan. Pak Muharrom membawa sabit, cangkul kecil, dan tas kain untuk menampung salak yang sudah tua. Ia berjalan sambil melantunkan zikir, kadang mengulang ayat-ayat Al-Quran, dan selalu menyempatkan diri memberi salam kepada siapapun yang dijumpainya. Penduduk desa menghormatinya bukan karena hartanya, tapi karena akhlaknya yang lembut dan sabarnya yang luar biasa. Ladang salaknya tak luas, hanya sekitar 700 meter persegi. Tapi dari sanalah ia membiayai kuliah Dinda, membayar listrik bulanan, membeli beras, dan sesekali sedekah ke musala. Kalau hasilnya cukup, alhamdulillah. Kalau belum cukup, ya tetap alhamdulillah. Rezeki itu sudah ditakar, ucapnya suatu kali pada seorang pemuda yang mengeluh tentang hidup. Sore hari, Pak Muharrom duduk di beranda rumah, mendengarkan suara Dinda lewat telepon. Dinda sedang berjuang menyelesaikan skripsinya tentang peran sabar dalam membangun kesehatan mental Muslim. Ia sering mengutip ayahnya dalam tulisannya. Ayah, aku selalu nulis tentang ayah. Karena ayah nggak cuma ngomong sabar, tapi ayah jadi sabar itu sendiri, ujarnya. Pak Muharrom tak bisa menahan air matanya mendengar itu. Ia memang tak pernah bisa memberi Dinda baju baru, atau mengantar ke kampus dengan mobil. Tapi ia selalu berdoa agar Dinda menjadi perempuan berilmu, salehah, dan tidak silau dunia. Kalau nanti kamu sudah jadi sarjana, jangan sombong. Jangan malu punya bapak petani, katanya, sambil menatap langit yang mulai jingga. Dinda tertawa kecil. Gak akan, yah. Justru aku bangga. Karena semua ilmu yang aku dapat, datang dari doa ayah. Hari-hari Pak Muharrom terlihat tenang dan biasa. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan kekayaan rohani yang luar biasa, kesabaran dalam kekurangan, dan kehusyukan dalam ibadah. Ia tahu hidup ini adalah ujian, kadang manis, kadang pahit. Tapi seperti yang ia pegang erat dari Al-Baqarah ayat 153, sabar dan sholat adalah pertolongan yang tak pernah mengecewakan. Ia tak tahu bahwa badai besar sedang menuju kehidupannya. Tapi ia sudah menyiapkan tameng terbaik, kesabaran dan sujud yang tak pernah ia tinggalkan.
Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya di desa Cijeruk. Biasanya, hujan deras baru turun sekitar bulan November. Namun tahun ini, baru memasuki pertengahan September, langit sudah murung setiap hari. Hujan mengguyur hampir tanpa jeda, disertai angin kencang dan petir menggelegar. Tanah menjadi becek, aliran air dari bukit meluap, dan warga mulai waspada. Pak Muharram, seperti biasa, tetap pergi ke ladangnya setiap pagi meskipun hujan mengguyur tubuhnya yang dibalut jas hujan tipis warna hijau tua. Ia tahu, ladang salaknya berada di lereng bukit yang rawan longsor jika air terlalu banyak menggerus tanah. Tapi ia tak punya pilihan lain, tidak ada asuransi, tidak ada tabungan. Hanya ladang itu yang menopang hidup. Hari itu, tanggal 19 September, langit gelap sejak subuh. Petir menyambar tanpa henti, dan angin menderu seperti amukan jin. Namun Pak Muharram tetap pergi. Ia ingin memeriksa salaknya, memastikan aliran air tidak menggenangi akar. Bu Sri sempat melarang, "Sudahlah, ya, besok saja. Bahaya hujan begini." Tapi Pak Muharram hanya tersenyum tenang, seperti biasa. "Kalau kita tinggalkan ladang, siapa yang jaga, Bu? Allah Maha Menjaga, tapi kita juga harus berusaha." Dengan topi caping dan sarung digulung tinggi, ia berjalan menyusuri pematang sawah yang licin. Sepatu bot tuanya sudah berlubang, tapi ia tetap melangkah mantap sambil melantunkan istighfar pelan-pelan. Hujan menampar wajahnya, dan kabut menyelimuti pandangan. Sesampainya di ladang, ia tercengang. Sebagian tanah sudah longsor, setengah petak salak amblas ke jurang. Tanaman yang ia rawat bertahun-tahun, pupuk yang ia tabur dengan sabar, semuanya hanyut dalam lumpur. Pak Muharram berjongkok, tangannya menggenggam akar salak yang terjuntai. Ia tak menangis. Tapi dalam hatinya, ada gelombang duka yang tak terbendung. Ia menunduk dalam-dalam, lalu bersujud di antara tanah basah dan air hujan, membaca doa dengan suara gemetar. "Ya Allah, jika ini rezeki yang Engkau ambil, aku ridha. Tapi jangan Engkau ambil kesabaran hamba-Mu." Lama ia bersujud. Lumpur membasahi jidatnya. Tapi bagi Pak Muharram, itulah tempat terbaik untuk mengadukan semua beban. Di atas tanah, di bawah langit, tanpa saksi selain Allah. Sore harinya, baru saja ia berganti baju kering dan minum teh hangat, handphone jadul miliknya berdering. Nama Dinda muncul di layar. Pak Muharram segera mengangkat dengan senyum. Tapi suara di seberang sana bukan canda, melainkan isak tangis. "Ayah, kampus ngasih ultimatum. Kalau minggu ini aku belum bayar administrasi sidang, aku nggak bisa ikut ujian skripsi." Pak Muharram terdiam. Uang semesteran sudah lewat jatuh tempo. Dosen pembimbingku juga udah mulai marah. Aku malu, yah. Tangis Dinda pecah. Di rumah kecil itu, hanya suara tangisan di telepon dan hujan di luar yang terdengar. Pak Muharram mencoba menenangkan. "Sabar, Nak. Insya Allah ayah cari jalan. Jangan putus asa." "Tapi dari mana uangnya, yah? Ladang kita juga kan? Aku lihat dari berita desa. Longsor ya, yah?" Pak Muharram menarik napas panjang. Ia tak ingin Dinda tahu betapa sesungguhnya ia juga sedang gemetar menghadapi kenyataan. Iya, ladangnya kena longsor. Tapi rezeki nggak cuma dari ladang, Din. Rezeki itu datang dari langit, kalau kita sabar dan terus sholat. Ayah akan usahakan, ya. Jangan menangis. Setelah menutup telepon, ia menatap langit-langit rumahnya yang bocor di beberapa tempat. Ia bangkit, lalu mengambil sajadah, berjalan ke musala desa dalam hujan. Tak peduli pakaiannya basah lagi. Ia tahu, tak ada tempat lebih baik untuk bersandar, selain di hadapan Allah. Malam itu, musala kecil hanya diisi 2 orang, Pak Muharram dan seorang anak kecil tetangganya. Tapi suara takbir Pak Muharram menggema seperti imam besar. Sujudnya lama, sangat lama. Tangisnya jatuh diam-diam di atas sajadah. Ia tak meminta kaya, tak meminta mukjizat. Hanya memohon diberi kekuatan untuk tetap sabar, dan agar Allah menjaga anaknya. "Ya Rab, Engkau tahu aku tak punya apa-apa. Tapi aku punya sabar. Aku punya sholat. Jangan Engkau biarkan aku tergelincir." Hujan mengguyur atap musala yang bocor. Angin malam menyelusup lewat celah dinding. Tapi Pak Muharram tak peduli. Ia larut dalam ibadah yang tulus,
dan dunia seperti tak ada lagi. Malam itu, di tengah hujan dan gelap, seorang warga merekam diam-diam sujud Pak Muharram yang lama di musala. Video itu tak sengaja ia unggah ke media sosial. Tak disangka, video tersebut akan viral. Tapi Pak Muharram tak tahu apa-apa. Ia hanya pulang ke rumah dengan hati lebih tenang. Ia yakin Allah tak tidur. Pagi berikutnya, udara masih lembab dan langit menggantungkan awan abu-abu pekat. Desa Cijeruk terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Muharram duduk di bel bambu depan rumahnya, memandangi sawah yang mulai berubah menjadi kolam lumpur akibat hujan yang terus-menerus. Di tangannya ada lembaran kertas kecil, catatan keuangan yang ditulisnya semalam. Ia menghitung berapa banyak hasil ladang yang hilang karena longsor, berapa hutang yang belum lunas di warung sebelah, dan yang paling ia khawatirkan, berapa uang yang dibutuhkan Dinda agar bisa ikut sidang skripsi minggu depan. Jumlahnya tak kecil, lebih dari 1 juta rupiah. Pak Muharram tahu ia tak bisa mengandalkan siapapun. Ia terlalu menjaga harga diri untuk meminjam, apalagi meminta belas kasihan. Yang ia tahu, ia masih punya satu jalan, berdoa. Malam itu, ia kembali ke musala. Bukan sekadar untuk sholat wajib, tapi untuk itikaf. Ia membawa sajadah, sarung ganti, dan sebotol air putih. Hujan masih turun, atap musala masih bocor, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Ia menghabiskan waktu dari Isya hingga menjelang subuh untuk murojaah Al-Quran, membaca zikir, dan menundukkan kepalanya dalam sujud yang panjang. Dalam sujud itu, air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Ya Allah, Engkau Maha Tahu apa yang tak bisa aku katakan. Engkau Maha Mampu atas apa yang tak bisa aku lakukan. Hamba MU ini hanya bisa berserah. Tak ada kamera. Tak ada sorotan. Hanya seorang pria tua yang bersujud di antara gemuruh hujan dan kesunyian malam, memohon pertolongan kepada Rabb-Nya. Di luar dugaan, video sujudnya malam sebelumnya yang direkam seorang pemuda desa, viral di TikTok. Video berdurasi 40 detik itu memperlihatkan Pak Muharram yang sholat sendirian di musala yang bocor, dengan caption, "Seorang ayah, tak punya uang, tak punya kekuasaan. Tapi punya senjata yang paling kuat, sujudnya di sepertiga malam." Video itu menembus 2 juta penonton dalam 24 jam. Komentar-komentar mengalir, rata-rata menangis tersentuh. Banyak netizen menanyakan siapa gerangan sosok tersebut. Salah satu yang menontonnya adalah Ustadz Taufik, pengasuh pesantren Nur Hidayah di Purbalingga. Ia tersentuh hingga menitikkan air mata. "Carikan orang ini. Aku ingin menjenguknya dan membantu," ucap Ustadz Taufik kepada santrinya. 3 hari setelah malam sujud itu, di pagi yang masih basah oleh hujan semalam, sebuah mobil Toyota Avanza putih berhenti di depan rumah Pak Muharram. Beberapa tetangga keluar, heran. Jarang sekali ada mobil masuk ke kampung itu. Seorang pria bersorban putih dan berjanggut rapi turun dari mobil, disambut oleh ketua RT. Mereka langsung menuju rumah Pak Muharram. Pak Muharram sedang menyapu halaman saat itu. Melihat tamu datang, ia meletakkan sapunya, mencuci tangan, dan mempersilakan masuk dengan sopan. "Assalamualaikum, Pak Muharram," sapa pria itu lembut. "Saya Taufik, dari pesantren Nur Hidayah. Saya melihat video panjenengan. Saya tidak datang membawa mukjizat. Tapi insya Allah saya diutus Allah untuk menyampaikan bantuan." Pak Muharram tertegun. Ia bahkan belum tahu ada video dirinya yang tersebar. Ustadz Taufik lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan menyodorkannya ke tangan Pak Muharram. Di dalamnya, ada uang tunai 10 juta rupiah, serta satu surat resmi bertanda tangan. Beasiswa penuh untuk Dinda Muharram, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dari Yayasan Nur Hidayah hingga lulus. Pak Muharram menggigil. Matanya merah, bibirnya gemetar. Ia memandang ke langit-langit rumahnya yang bocor, lalu menunduk, menangis terseduh. "Ya Allah, Kau benar-benar Maha mendengar." Bu Sri yang sedari tadi mengintip dari balik pintu, ikut menangis. Mereka tidak percaya bahwa sebuah sujud diam-diam di musala kecil, bisa mengetuk langit hingga Allah menggerakkan hati jutaan orang. Malam harinya, Pak Muharram menelepon Dinda. Suaranya pelan, tapi kali ini ceria. "Dinda, Alhamdulillah, kamu bisa sidang. Allah sudah kirim pertolongan." Dinda menangis di seberang sana. "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Pak Muharram tersenyum,
menatap sajadahnya yang masih basah oleh air mata malam tadi. Ayah cuma sujud, Din. Sujud dalam gelap. Tapi Allah lihat terang yang ayah minta. Dalam hidup ini, manusia sering mencari pertolongan ke segala arah. Ke teman, ke atasan, ke media sosial. Tapi Pak Muharram memilih jalan yang lebih sunyi. Ia bersabar, dan ia sholat. Dari musala kecil, dari sajadah tua, dari sujud yang diam-diam, pertolongan Allah datang, melalui jalan yang tak pernah ia duga. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, 153. Musim hujan belum juga berlalu, tapi kehidupan di rumah Pak Muharram terasa mulai cerah. Bukan karena sinar matahari kembali bersinar, tapi karena cahaya keimanan dan ketenangan hati yang kini semakin kuat menyelimuti rumah mereka. Pagi itu, seperti biasa, Pak Muharram duduk di beranda rumah sambil menatap sawah yang mulai pulih. Beberapa batang salak baru sudah ditanam kembali. Meski ladangnya tak lagi seluas dulu, ia tetap bersyukur. Baginya, rezeki tak lagi soal angka, tapi soal keberkahan. Dari dapur, terdengar suara Bu Sri sedang menanak nasi. Kini ia lebih sering tersenyum, meski keriput di wajahnya tetap tak bisa menyembunyikan masa lalu yang keras. Ia tahu betul, suaminya bukan orang biasa. Ia adalah pria yang telah diuji habis-habisan, namun tak pernah berhenti bersujud. Di Yogyakarta, Dinda Muharram baru saja menyelesaikan sidang skripsinya. Ia lulus dengan nilai nyaris sempurna. Dosen pengujinya bahkan meminta salinan skripsinya untuk dijadikan rujukan. Judulnya sederhana namun mendalam. Sholat dan kesabaran, strategi mental muslim dalam menghadapi krisis hidup. Dalam presentasinya, Dinda mengutip kisah nyata ayahnya. Saya belajar bahwa pertolongan itu bukan selalu tentang diberi jalan keluar. Kadang Allah hanya ingin kita tetap berdiri tegak, tetap sujud, hingga pertolongannya datang dengan cara paling indah. Tepuk tangan menggema di ruang sidang. Namun yang membuat semua hadirin menitikkan air mata adalah ketika Dinda menutup presentasinya dengan membaca ayat. Ya ayyuhalana manusteaen bis abri wa'al. Inna alhaem abirn. Quran Surat Al-Baqarah, 153. Setelah kelulusannya, Dinda diundang oleh beberapa komunitas dakwah mahasiswa untuk mengisi seminar dan berbagi kisah inspiratif. Dalam setiap acara, ia selalu menyebut nama ayahnya, Pak Muharram, sebagai sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya. Video viral tentang sujud Pak Muharram ternyata membawa dampak luar biasa. Banyak pemuda desa yang sebelumnya jarang ke musala, kini mulai rajin berjamaah. Mereka malu jika pria seusia ayah mereka bisa istiqomah sholat di tengah hujan dan beban hidup, sementara mereka yang muda justru lalai. Pak RT pun akhirnya mengusulkan pembangunan musala baru yang lebih layak, agar tidak lagi bocor dan basah saat hujan. Ia berkata, Pak Muharram gak pernah minta, tapi justru karena beliau gak pernah minta, kita harus lebih dulu bergerak. Donasi mengalir. Sebagian dari mereka yang ikut menyumbang adalah netizen yang menyaksikan video viral tersebut. Tak hanya itu, nama Pak Muharram kini dikenal luas sebagai teladan keikhlasan dan kesabaran. Tapi Pak Muharram tetaplah Pak Muharram. Ia tak berubah. Masih memakai sarung kusam, masih menyapu musala sendiri, masih berzikir pelan setiap pagi. Ketika seseorang menemuinya dan berkata, Pak, sekarang Bapak sudah terkenal, Bapak itu inspirasi nasional loh. Ia hanya tersenyum dan menjawab rendah hati. Saya ini siapa? Nak, hanya orang desa yang percaya bahwa kalau kita terus sujud, Allah pasti lihat. Terkenal itu bukan tujuan saya. Selamat dunia akhirat, itu yang saya cari. Malam-malam Pak Muharram tak berubah. Ia tetap bangun pukul 3 pagi, menyapu musala, lalu duduk menatap langit. Seringkali ia merenung. Dinda sudah hampir lulus, musala diperbaiki, ladang mulai tumbuh kembali. Apalagi ya Allah, yang Engkau rencanakan? Ia tak tahu bahwa sebentar lagi, Allah akan memanggilnya dengan cara paling indah, paling tenang, dan paling mulia. Kehidupan Pak Muharram tak berubah secara materi, tapi hatinya telah ditinggikan. Ia menjadi sumber cahaya di desanya. Dari kesabaran dan sujud yang tulus, Allah memperbaiki dunia di sekitarnya. Bagi yang melihatnya dari luar, Pak Muharram hanya orang biasa. Tapi bagi langit, ia adalah hamba yang istimewa, yang tahu bahwa sabar bukan sekadar menunggu, tapi terus berdiri dalam sholat saat yang lain menyerah. Hari Jumat, minggu terakhir bulan Rabiul Awal. Hujan turun sejak subuh,
gerimis kecil yang menetes tanpa henti. Udara Banjarnegara terasa dingin menusuk kulit. Awan menggantung pekat, dan embun melekat di daun-daun salak yang baru ditanam kembali oleh Pak Muharram beberapa hari sebelumnya. Pagi itu, tak seperti biasanya, Pak Muharram mengenakan sarung batik tua milik almarhum ayahnya. Ia menyetrikanya sendiri malam tadi, lalu menggantungkannya di dinding dekat jendela. Baju koko putih yang agak pudar juga sudah siap. Ia terlihat lebih rapi dari biasanya, wajahnya bercahaya, dan langkahnya tenang, seperti seseorang yang sudah menyelesaikan urusan dunia. Busri sempat bertanya sambil mengaduk teh hangat. "Loh, kenapa rapi banget, ya?" Ia menjawab pelan, sambil tersenyum. "Entahlah, Bu, hari ini hati ayah terasa damai sekali." Pukul 11 siang, Pak Muharram berjalan kaki ke musala. Hujan mulai deras. Meski sudah tua, ia tetap berjalan tanpa payung. Capingnya dipasang rapat, dan sarungnya ia lilitkan kuat di pinggang. Tangannya membawa sajadah tua berwarna hijau lumut, sajadah yang menemani sujud-sujud panjangnya selama bertahun-tahun. Musala kecil itu kini sudah diperbaiki. Atapnya tak lagi bocor, lantainya sudah berubin keramik putih, dan ada kipas angin kecil di langit-langitnya. Tapi tetap saja, Pak Muharram memilih tempat sujudnya yang lama, sudut musala dekat jendela yang menghadap ladang salaknya. Ia menjadi imam untuk sholat Jumat hari itu. Suaranya lantang, penuh getaran iman. Dalam khutbah singkatnya, ia menyampaikan ayat yang telah menjadi napas hidupnya. "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah, 153. Lalu ia melanjutkan. "Jika dunia terasa gelap, jangan berlari ke arah cahaya semu. Sujudlah. Di sana, Allah akan kirimkan terang yang tak pernah padam." Setelah sholat Jumat, para jamaah bubar satu persatu. Hanya Pak Muharram yang tetap duduk berzikir di sudut musala. Hujan semakin deras, angin mulai masuk dari jendela yang terbuka sebagian. Tapi Pak Muharram tak bergerak. Ia lalu berdiri, mengambil air wudhu lagi, dan kembali ke sajadah. Ia sholat 2 rakaat, seperti biasa. Rakaat pertama ia baca Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 153. Rakaat kedua, ia pilih Al-Ikhlas. Di sujud terakhir, lama ia tenggelam. Punggungnya tenang, tubuhnya tidak bergeming. Beberapa anak kecil yang ingin ikut bermain bola di halaman musala, masuk dan memanggil. "Pak Muharram?" Tak ada jawaban. Seorang pemuda, Salman, mendekat dan menyentuh pundaknya. Ternyata tubuh itu sudah dingin. Wajahnya bersih, senyum tipis masih tergurat. Pak Muharram telah wafat dalam keadaan sujud. Di musala. Di hari Jumat. Dalam hujan. Tangis pecah. Warga desa tak percaya. Tapi tidak ada satupun yang berteriak panik. Semua larut dalam haru yang sangat dalam. Mereka tahu, ini bukan kematian biasa. Ini adalah kehendak terbaik dari Tuhan. Jenazahnya dimandikan oleh para santri yang dulu ia bantu diam-diam. Dinda pulang dari Yogyakarta dengan mata sembab, namun wajah tegar. Di pemakaman, ia memeluk tanah dan berkata, "Ayah, sujud ayah lebih keras dari suara siapapun. Ayah tidak punya mimbar, tapi sujud ayah membangunkan ribuan hati yang tertidur." Pak Muharram dimakamkan tepat di samping musala, di antara ladang salak yang pernah longsor dan tanah yang pernah ia sujudi dalam duka. Di batu nisannya ditulis, Muharram bin Kasdui. Hamba Allah yang wafat dalam sujud, hari Jumat, dalam hujan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, 153. Pak Muharram tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Tapi ia mewariskan keteladanan, doa yang hidup dalam hati anaknya, dan jejak sujud yang akan terus menjadi penerang bagi siapapun yang mengenalnya. Dinda kini menjadi pembicara nasional dalam berbagai seminar dakwah muda. Ia tak pernah tampil tanpa menyebut nama ayahnya. Dalam setiap sesi, ia selalu mengatakan, "Ayah saya tidak kaya. Tapi beliau memperkenalkan saya pada jalan menuju surga, sabar, dan sholat." Dan video sujud terakhirnya yang direkam kamera musala, kini ditonton lebih dari 10 juta kali. Tapi Pak Muharram tak pernah peduli viral. Ia hanya ingin didengar Allah.
Dan Allah telah menjawab dengan cinta. Sujud tak pernah sia-sia. Hujan tak pernah salah turun. Dan kesabaran tak akan pernah luput dari perhatian langit. Sujud terakhir Pak Muharram adalah panggilan abadi bagi setiap kita untuk kembali bersandar hanya kepadanya.